Shalom, Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Firman Tuhan di hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 2. Saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mendahulunya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau membaca, kami mau merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memahami kehendak-Mu dalam pelayanan firman Tuhan ini. Dan setelah itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup menuruti keteladanan Engkau sendiri ya Yesus Kristus yang rela menderita untuk kami semua. Terima kasih Bapa, ini kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami mendengar. Amin. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 diberi judul panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ibu Bapa kekasih Kristus Yesus. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tentunya bagian ini kita ketahui bersama ditulis oleh Rasul Paulus ketika itu dia sementara berada dalam penjara dan dalam keadaan sekarat, dan ditujukan kepada Timotius anak rohaninya. Dan pada minggu lalu kita sudah membaca dan merenungkan pasal 1 dari kitab 2 Timotius ini, di mana pada pasal 1 itu Paulus mengucap syukur kepada Allah dan menasihati Timotius untuk bertekun dalam pelayanan. Nah, minggu ini kita sudah membaca dari pasal 2 kelanjutan dari minggu lalu, dan di bagian ini Paulus setelah minggu lalu dia menasihati kepada Timotius untuk bertekun dalam pelayanan, kini dia memberikan nasihat atau memberikan semangat kepada Timotius untuk ikut menderita. Ibu Bapak, siapa yang ingin menderita? Siapa yang mau dipanggil untuk ikut menderita? Kita semua tentunya tidak mau, kita mau senang. Apalagi akhir-akhir ini bertaburan di mana-mana teologi kemakmuran dan kita terjebak di dalamnya. Tetapi bahwa bagian firman Tuhan ini seperti minggu lalu, masih dalam surat yang sama, surat Paulus kepada Timotius, surat yang kedua, kita diingatkan tentang satu hal. Apa itu? Bahwa menjadi pengikut Yesus, mau tidak mau, penderitaan adalah warnanya. Penderitaan adalah warnanya. Ya, mengikut Yesus tidak selamanya senang. Lihatlah, Yesus Kristus sendiri pernah menderita. Luar biasa. Bahkan sampai disalibkan. Itulah warnanya. Dan kemudian kita lihat para rasul, salah satunya Paulus yang menulis surat ini. Dia mengalami penderitaan yang hebat. Dia bahkan sampai di penjara.
dan bahkan sampai mengakhiri hidupnya dalam penderitaan. Tetapi bagi Paulus, penderitaan itu adalah anugerah. Penderitaan itu adalah anugerah. Gara-gara Paulus memberitakan kabar baik, ia dibelenggu, ia menderita, dia dipenjarakan, tetapi dia menjadi kuat. Kita lihat dalam Filipi 1 ayat 29 tertulis begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam bagian lain, di kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21 tertulis begini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Paulus mengikuti jejak atau teladan Yesus Kristus. Dan kini Paulus memanggil Timotius untuk ayo ikut sama-sama menderita. Menderita bukan karena berbuat dosa, tetapi menderita karena menebarkan kebaikan, menyampaikan kabar baik, orang-orang diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, terkait dengan apa yang Paulus maksudkan ini, dia memberikan 3 pembanding dalam kehidupan sehari-hari kepada Timotius, bahkan juga kepada kita semua, untuk bisa lebih memahami dan mendalami bagaimana panggilan untuk ikut menderita sebagai pengikut Yesus Kristus. 3 pembanding itu adalah menjadi seperti seorang prajurit atau tentara. Yang kedua, menjadi seperti seorang olahragawan. Dan yang ketiga, menjadi seperti seorang petani. Nah, mari kita melihat 3 pembanding ini satu persatu. Ayat 3 dan 4, Paulus menulis pembanding tentang seorang prajurit. Apa yang dibutuhkan oleh seorang prajurit? Setia. Setia kepada siapa? Setia kepada komandannya. Setia kepada komandannya. Seorang prajurit mesti tahan menderita ketika dia berada di medan perang. Seorang prajurit, dia harus tabah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di medan perang. Seorang prajurit harus mengenakan senjata perlengkapannya supaya dia tidak mati konyol. Dan kalau kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan seterusnya, di sana dikatakan bahwa kita harus memperlengkapi diri dengan senjata perlengkapan Allah. Kita harus menggunakan perisai iman. Dan kita harus terus-menerus berjaga-jaga di dalam doa yang tak putus-putusnya. Saudara, menjadi seorang pengikut Kristus adalah setia, tahan, dan sabar menjalani berbagai macam hal di dunia ini. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi, tidak sedikit musuh yang dihadapi oleh para pengikut Kristus dari zaman lepas zaman.
tetap waspada, tetap fokus. Dan bagian ini Paulus mengatakan, seorang prajurit tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Artinya apa? Menjadi seorang pengikut Kristus, dia hanya fokus ke depan. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan Paulus bilang, seorang prajurit dia akan menggunakan cara untuk menyenangkan komandannya. Pengikut Kristus akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kaitan dengan menjadi seorang prajurit Kristus, tabah, tahan, setia, waspada, fokus kepada Kristus Yesus. Itu hal yang pertama. Pembanding yang kedua, dalam ayat 5, Paulus mengatakan kepada Timotius dan juga kepada kita untuk menjadi seperti seorang olahragawan. Ayat 5, Paulus bilang begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Menjadi seorang olahragawan, dia harus disiplin. Dia harus mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Baru dia bisa mendapatkan juara. Dia bisa mendapatkan mahkota karena dia mendapatkan juara. Menjadi seorang pengikut Kristus juga demikian. Harus disiplin, mengikuti prinsip-prinsip pengajaran dari Yesus Kristus. Yang kita tahu, yang kita dapat, yang kita belajar dari Alkitab. Dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri sekehendak hatinya. Dia harus mendisiplinkan dirinya sendiri. Baru bisa menjadi pengikut Yesus. Dia akan menerima mahkota kemuliaan. Dia akan menerima hadiah yang sudah disiapkan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentunya Ibu Bapak, kalau kita melihat pembanding ini, bisa saja orang masuk garis finish, tiba di garis akhir, tapi dia tidak mendapatkan mahkota. Kenapa? Karena selama dalam perlombaan pertandingan dia bermain curang. Pengikut Kristus haruslah jujur. Nah, itu pembanding yang kedua. Kita harus disiplin, harus jujur, dan menyangkal diri. Dan pembanding yang ketiga terdapat dalam ayat 6. Menjadi seperti seorang petani. Seorang petani, saudara, dia harus bekerja keras. Dia harus tekun dan harus sabar. Ketika dia bekerja keras, tidak berleha-leha, tidak malas, dia tekun bekerja dan dia sabar menanti waktunya untuk panen, maka pasti dia akan menikmati hasil panen yang berlimpah ruah. Seorang pengikut Kristus juga demikian. Bukan seorang yang malas, tetapi pekerja keras. Seorang yang tekun. Dan seorang yang sabar. Luar biasa Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang terkasih. Inilah 3 pembanding yang Paulus sampaikan kepada Timotius dan juga kita semua. Dari ketiga pembanding ini atau dari ayat 1 sampai 6, di ayat 7 Paulus memberikan peringatannya. Dia mengingatkan Paulus di ayat 7 tertulis begini. Perhatikanlah apa yang kukatakan yang tadi itu. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi seperti seorang prajurit, menjadi seperti seorang olahragawan, menjadi seperti seorang petani, menjalankan masing-masing tugas kita, profesi kita, Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita memberikan pengertian. Maksud Paulus adalah Tuhan akan bantu Timotius untuk memahami dengan benar 3 pembanding ini ketika Timotius melakukan pelayanannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Konteks di mana saya dan Bapak Ibu hadir saat ini tentunya berbeda dengan konteks ketika Paulus menulis surat dan dia ada dalam penjara. Beda juga dengan konteks di mana Timotius sebagai penerima surat ini ketika dia sementara melayani di Efesus. Beda. Tetapi bahwa seperti yang diyakini oleh Paulus kepada Timotius, Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan membantu kita untuk bisa memahami, mengenakan 3 pembanding itu dalam kehidupan kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kalau saat ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, nah bagaimana kita bersikap jika itu kita dibandingkan dengan menjadi seorang prajurit? Bagaimana kita bersikap jika kehidupan kita harus dibandingkan dengan sebagai seorang olahragawan? Bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita bersikap sebagai seorang petani di tengah-tengah konteks kita saat ini? Tentu Tuhan akan memberikan hikmat sehingga kita mampu untuk bertahan dalam konteks di mana kita hadir sebagai pengikut Yesus Kristus. Penderitaan semacam apa yang kita alami saat ini? Penderitaan semacam apa yang saudara-saudara alami di tempat saudara-saudara berada saat ini? Kalau kita lihat kecemasan, kepanikan, ketakutan mewarnai bukan hanya di dalam sekeliling di sekitar tempat kita, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kalau kita melihat tayangan-tayangan televisi atau media-media sosial, bahkan mendunia. Akibat dari apa? Akibat dari pandemi COVID-19. Ada yang acuh tak acuh, ada yang apatis, ada yang pasrah, ada yang masa bodoh dengan keadaan. Bahkan ada yang mengatakan new normal dan tidak new normal sama saja. Saya begini-begini saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam setiap periode kehidupan kita termasuk di masa saat ini ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, mari kita minta Tuhan bantu kita. Supaya kita tetap menjadi pengikut Kristus. Bisa seperti seorang prajurit, olahragawan, atau petani. Jadi ibu bapak saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Apapun konteks kehidupan yang kita alami. Tuhan akan bantu kita, memberikan kita hikmat untuk menyikapi hidup ini. 3 pembanding ini hanyalah beberapa dari sekian banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari Tuhan. Kiranya 3 pembanding ini dapat kita maknai dalam kehidupan kita selaku pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara, minta selalu pertolongan dari Tuhan. Karena sesungguhnya jika kita hanya mengandalkan diri kita tidak akan mampu untuk menjalani akan berbagai macam pergumulan hidup. Tetapi Tuhan, ketika kita meminta pertolongan dari Dia, Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita pengertian, Dia akan membantu kita untuk memahami kehendaknya sehingga kita tetap bertahan sampai kita mengakhiri pertandingan ini dan meraih kemenangan. Kelak mahkota akan kita miliki sebagai seorang juara. Ingat selalu, kita adalah pemenang dalam Kristus Yesus. Amin.